Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya dimanapun kita berada, semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Ana Abrori Channel. Saya adalah asisten channel yang akan memandu kalian dalam perjalanan menaklukkan seleksi CPNS dan P3K tahun 2023. Teman-teman yang sedang berjuang untuk meraih kesuksesan, jangan khawatir. Di sini kami memiliki solusi terbaik untuk kalian. Modul-modul latihan yang lengkap dan komprehensif, khusus untuk semua formasi jabatan, tersedia di link yang tertera di deskripsi video ini. Harga yang super terjangkau, hanya Rp50.000, untuk e-book, yang berisi soal-soal teknis dan kompetensi bidang, tes intelijensi umum TIU, tes wawasan kebangsaan TWK, tes karakteristik pribadi TKP, manajerial, sosiokultural, dan persiapan wawancara. Teman-teman semua, persiapkan diri kalian dengan semangat dan yakinlah bahwa kita bisa meraih kesuksesan bersama-sama. Mari kita awali perjalanan belajar kita dengan berdoa, sesuai keyakinan kita masing-masing. 2 Permen PANRB nomor 05 tahun 2014. Materi, Permen PANRB nomor 05 tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan seleksi nasional penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Penjelasan. 1. Pendahuluan. Penjelasan mengenai latar belakang diterbitkannya Permen PANRB nomor 05 tahun 2014 dan tujuan dilaksanakannya seleksi nasional penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. 2. Definisi dan batasan. Penjelasan tentang definisi dan batasan penting yang berkaitan dengan seleksi nasional penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Misalnya, definisi tentang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, seleksi nasional, dan lain sebagainya. 3. Prinsip-prinsip seleksi. Penjelasan mengenai prinsip-prinsip yang harus diterapkan dalam seleksi nasional penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Beberapa prinsip yang mungkin termasuk di dalamnya adalah transparansi, meritokrasi, objektivitas, dan akuntabilitas. 4. Ketentuan perencanaan seleksi. Penjelasan mengenai tahapan perencanaan seleksi nasional penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Termasuk di dalamnya adalah penetapan jumlah formasi, kebutuhan kompetensi, persyaratan umum dan khusus, serta jadwal pelaksanaan seleksi. 5. Tahapan seleksi. Penjelasan mengenai tahapan seleksi yang harus dilalui oleh peserta seleksi nasional. Misalnya, tahap pendaftaran, verifikasi berkas, uji kompetensi dasar, uji kompetensi bidang, uji kesehatan, dan wawancara. 6. Penilaian hasil seleksi. Penjelasan mengenai sistem penilaian dan peringkat hasil seleksi nasional penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Termasuk di dalamnya adalah skor minimum yang harus dicapai oleh peserta seleksi untuk dinyatakan lulus. 7. Pengumuman hasil seleksi. Penjelasan mengenai tata cara pengumuman hasil seleksi nasional penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Termasuk di dalamnya adalah pengumuman yang harus dilakukan dalam media resmi yang ditentukan. 8. Penyelenggaraan seleksi tahap pendataan. Penjelasan mengenai tahapan pendataan peserta seleksi nasional penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Meliputi proses verifikasi data, pelaksanaan tes tertulis, dan penilaian hasil tes tertulis. 9. Penyelenggaraan seleksi tahap seleksi lanjutan. Penjelasan mengenai tahapan seleksi lanjutan yang dilakukan setelah tahap pendataan. Termasuk di dalamnya adalah pengumuman peserta yang lolos, penyelenggaraan uji kompetensi bidang, dan tahap seleksi lainnya. 10. Ketentuan pelaksanaan lainnya. Penjelasan mengenai ketentuan-ketentuan pelaksanaan seleksi nasional penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang tidak termasuk dalam pokok-pokok materi sebelumnya. Misalnya, pengaturan mengenai keberatan peserta seleksi terhadap keputusan hasil seleksi,
Materi di atas merupakan contoh pokok-pokok materi yang mungkin terdapat dalam Permen PANRB nomor 05 tahun 2014. Harap diperhatikan bahwa penjelasan materi dapat disesuaikan dengan isi peraturan yang sebenarnya. Sebagai mentor, pastikan untuk mempelajari peraturan secara menyeluruh agar dapat memberikan penjelasan yang akurat dan lengkap kepada panitia seleksi. 3 Permenaker nomor 8 tahun 2021. Berikut ini adalah materi dan penjelasan mengenai formasi jabatan yang diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Pemerintah dengan perjanjian kerja. 1. Pengantar. Penjelasan mengenai latar belakang terbitnya Permenaker Nomor 8 Tahun 2021. Alasan pentingnya penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Manfaat dan tujuan dari peraturan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. 2. Ketentuan umum. Penjelasan mengenai definisi dan ruang lingkup penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Syarat umum yang harus dipenuhi oleh calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Prosedur pelaksanaan dan tahapan seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. 3. Kriteria dan persyaratan untuk formasi jabatan. Penjelasan mengenai kriteria umum untuk semua formasi jabatan. Penjelasan mengenai persyaratan pendidikan dan kompetensi khusus yang harus dipenuhi untuk masing-masing jabatan. Contoh-contoh jenis jabatan yang termasuk dalam setiap formasi jabatan. 4. Proses seleksi dan penilaian. Penjelasan mengenai metode seleksi dan penilaian yang akan dilakukan. Penjelasan mengenai bobot nilai setiap tahapan seleksi. Penjelasan mengenai tahap wawancara dan tes psikologi yang akan dilakukan. 5. Penetapan dan pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Penjelasan mengenai mekanisme pengumuman hasil seleksi dan penetapan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Penjelasan mengenai proses pengangkatan dan pembinaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Penjelasan mengenai jenis perjanjian kerja dan hak serta kewajiban pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Penjelasan dari setiap pokok materi ini penting untuk memberikan pemahaman kepada panitia seleksi serta calon peserta seleksi mengenai aturan, persyaratan, tahapan, dan proses penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. 4 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007. Berikut adalah materi dan penjelasan mengenai formasi jabatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2007 tentang Jabatan Fungsional Umum. 1. Pengantar. Penjelasan mengenai latar belakang terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007. Alasan pentingnya pengaturan mengenai jabatan fungsional umum dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan. Manfaat dan tujuan dari pengaturan jabatan fungsional umum dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. 2. Ketentuan umum. Penjelasan mengenai definisi dan cakupan jabatan fungsional umum. Penjelasan mengenai prinsip-prinsip yang mendasari pembentukan jabatan fungsional umum. Penjelasan mengenai kewajiban, hak, dan tanggung jawab pegawai yang mengisi jabatan fungsional umum. 3. Kriteria dan persyaratan. Penjelasan mengenai kriteria umum untuk semua jabatan fungsional umum. Penjelasan mengenai persyaratan pendidikan, pengalaman kerja, dan kompetensi yang harus dipenuhi untuk masing-masing jabatan. Contoh-contoh jenis jabatan yang termasuk dalam kategori jabatan fungsional umum. 4. Pengangkatan dan mutasi pegawai. Penjelasan mengenai proses pengangkatan pegawai dalam jabatan fungsional umum. Penjelasan mengenai prosedur mutasi pegawai antar jabatan fungsional umum. Penjelasan mengenai peran dan tanggung jawab pimpinan dalam pengangkatan dan mutasi pegawai. 5. Pengembangan karir dan kinerja. Penjelasan mengenai rencana pengembangan karir bagi pegawai yang mengisi jabatan fungsional umum. Penjelasan mengenai evaluasi kinerja pegawai dan penilaian prestasi dalam jabatan fungsional umum. Penjelasan mengenai pelaksanaan pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi pegawai jabatan fungsional umum. 6. Penyelesaian perselisihan dan sanksi.
Penjelasan mengenai mekanisme penyelesaian perselisihan yang melibatkan pegawai jabatan fungsional umum. Penjelasan mengenai jenis-jenis sanksi yang dapat diberikan kepada pegawai jabatan fungsional umum. Penjelasan mengenai prosedur pelaksanaan sanksi administratif kepada pegawai jabatan fungsional umum. Penjelasan dari setiap pokok materi ini penting untuk memberikan pemahaman kepada panitia seleksi serta calon peserta seleksi mengenai aturan, persyaratan, dan proses pengisian jabatan fungsional umum. Dalam penyusunan materi, pastikan juga untuk mencantumkan contoh-contoh dan detail informasi yang diperlukan agar peserta seleksi dapat mempersiapkan diri dengan baik. 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004. Berikut adalah materi dan penjelasan mengenai formasi jabatan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan pegawai negeri sipil. 1. Pendahuluan. Penjelasan mengenai latar belakang terbitnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004. Alasan pentingnya pengaturan mengenai penempatan pegawai negeri sipil dalam pemerintahan. Tujuan dan manfaat dari pengaturan penempatan pegawai negeri sipil dalam meningkatkan kualitas layanan publik. 2. Ketentuan umum. Penjelasan mengenai definisi dan ruang lingkup penempatan pegawai negeri sipil. Penjelasan mengenai prinsip-prinsip yang mendasari penempatan pegawai negeri sipil. Penjelasan mengenai kedudukan, hak, dan kewajiban pegawai negeri sipil yang ditempatkan. 3. Proses penempatan. Penjelasan mengenai mekanisme pengumuman dan pendaftaran lowongan jabatan. Penjelasan mengenai seleksi pegawai negeri sipil dan kriteria penilaian yang digunakan. Penjelasan mengenai pemilihan dan pengangkatan pegawai negeri sipil yang telah lulus seleksi. 4. Pengembangan karir. Penjelasan mengenai program pembinaan dan pengembangan karir pegawai negeri sipil. Penjelasan mengenai peluang promosi dan rotasi jabatan dalam karir pegawai negeri sipil. Penjelasan mengenai peran pegawai negeri sipil dalam mengembangkan kompetensi dan kinerja profesional. 5. Peninjauan ulang penempatan. Penjelasan mengenai prosedur peninjauan ulang penempatan pegawai negeri sipil. Penjelasan mengenai alasan dan kriteria yang dapat menjadi dasar peninjauan ulang. Penjelasan mengenai konsekuensi dan tata cara peninjauan ulang penempatan. 6. Sanksi dan pelanggaran. Penjelasan mengenai jenis-jenis pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi terhadap pegawai negeri sipil. Penjelasan mengenai prosedur dan kewenangan dalam memberikan sanksi kepada pegawai negeri sipil. Oke, baiklah teman-teman semuanya. Kita cukupkan sampai di sini dulu belajar kita di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga materi dan pembahasan soal CPNS dan P3K tahun 2023 dari Ana Abrori Channel dapat membantu meningkatkan persiapan kalian. Ingatlah, kesuksesan bukanlah hal yang instan, tetapi hasil dari kerja keras dan dedikasi. Jika kalian ingin mendapatkan modul latihan lengkap, jangan ragu untuk mengunjungi link di deskripsi video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tetap mendapatkan update terbaru dari channel kami. Sampai jumpa di video berikutnya, selamat belajar, dan selamat meraih kesuksesan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.